wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita belajar kembali bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar di bab 1 mengenai teks laporan percobaan. Sekarang kita sudah masuk ke bab kedua, yaitu kalian nanti akan belajar yang namanya pidato persuasif. Di sini, sebelum masuk ke dalam pengertian dari pidato persuasif, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu kompetensi dasar yang akan kalian capai di bab kedua. Yang pertama yaitu KD 3.1, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato yang didengar atau yang dibaca. KD 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu tadi mengenai KD dari bab yang kedua, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran dari pidato persuasif, yang pertama, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyampaikan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiga, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan juga yang dibaca. Yang keempat, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya. Itu tadi tujuan pembelajaran kalian belajar tentang pidato persuasif. Di sini yang pertama, di dalam belajar teks pidato persuasif, yang pertama, kalian harus paham pengertian dari pidato persuasif. Yang kedua, metode pidato persuasif. Yang ketiga, tujuan pidato persuasif. Yang keempat, langkah menemukan informasi dalam pidato. Yang kelima, langkah menyimpulkan pidato persuasif. Yang keenam, struktur teks pidato persuasif. Dan yang terakhir yaitu kebahasaan pidato persuasif. Oke, sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu pidato? Baik, kalau kalian belum pernah mendengar apa itu pidato, di sini Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang pidato. Pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Jadi yang namanya pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sekarang kita belajar yang namanya pidato persuasif. Apakah sama pidato dengan pidato persuasif? Oke, di sini langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai argumen atau pendapat dari sudut pandang pembicara. Nah, jadi pidato persuasif itu berbeda dengan pidato. Kalau tadi pidato itu hanyalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Tapi kalau pidato persuasif, di sini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai argumen atau pendapat dari sudut pandang pembicara. Oke, itu tadi pengertian dari pidato persuasif. Sekarang, di sini contoh dari pidato persuasif yaitu pidato ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan desa, pidato ajakan untuk peduli terhadap sesama, dan juga pidato ajakan untuk menjauhi narkoba. Ini pengertian dari pidato persuasif. Selanjutnya, metode pidato persuasif. Oke, di sini metode pidato persuasif dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang namanya pidato
memoriter, yang kedua ada yang namanya pidato manuskrip, yang ketiga pidato impromptu, dan yang terakhir adalah pidato extemporal. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pidato memoriter. Ini adalah pidato yang dilakukan secara hafalan. Jadi, seseorang sebelum berpidato, dia membuat yang namanya teks, lalu dia hafalkan. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama di dalam pidato memoriter, ini yang pertama satu, dia membuat catatan untuk isi pidato terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Langkah yang kedua, melakukan persiapan penulisan naskah dan berusaha untuk menghafalkannya dengan baik. Lalu yang ketiga, dia berusaha menghafal dan mengingat isi pidato ketika tampil karena pada saat pidato tidak lagi menggunakan teks. Ini untuk pidato memoriter. Yang kedua, ada yang namanya pidato manuskrip. Di sini adalah pidato dengan membaca naskah. Jadi pada saat kalian berpidato, boleh kalian membaca naskahnya. Nah, di sini apa saja yang harus kalian perhatikan di dalam pidato manuskrip? Yang harus diperhatikan yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, menggunakan atau membaca naskah atau teks. Yang ketiga, membaca naskah atau teks tersebut dari awal sampai akhir. Ini untuk pidato manuskrip. Yang ketiga, ada yang namanya pidato impromptu. Nah, di sini adalah pidatonya, pengertiannya yaitu dadakan. Contohnya seperti acara ulang tahun, syukuran, maupun hajatan tertentu. Nah, di sini pidato impromptu ini digunakan pada acara tidak resmi. Jadi, misalnya kalian datang ke salah satu ulang tahun, kalian ditunjuk untuk berpidato. Nah, di sini namanya adalah pidato impromptu. Lanjut, yang keempat yaitu pidato extemporal. Nah, di sini pidato extemporal yaitu pidato dengan membawa catatan kecil. Jadi yang kalian bawa itu adalah kerangka pidatonya atau catatan kecilnya. Bagaimana caranya kita melakukan pidato extemporal? Yang pertama yaitu 1. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. 2. Menambah pengetahuan dengan berbagai cara. Dan yang ketiga, mempersiapkan naskah pidato untuk kemudian dipahami dengan sebaik-baiknya. Ini tadi untuk metode pidato persuasif. Yang selanjutnya, adapun di sini tujuan dari pidato persuasif. Apa saja tujuan dari pidato persuasif? Tujuannya di sini ada 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan pendengar. Ini adalah tujuan dari pidato persuasif. Selanjutnya, langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Bagaimana langkahnya? Langkahnya hanya ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan. Yang kedua, mencatat informasi penting dari pidatonya. Yang ketiga, yaitu menyimpulkan pesan dari informasi penting. Ini adalah langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, di sini langkah menyimpulkan pidato persuasif. Kalau yang tadi adalah langkah menemukan informasinya, yang selanjutnya di sini yaitu langkah menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis pulpen, buku, pensil, dan sebagainya. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato. Dan yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ini adalah langkah menyimpulkan pidato persuasif. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks pidato persuasif. Ada berapa strukturnya? Struktur dari teks pidato persuasif terdiri dari 3. Yang pertama pembuka, isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini
Di dalam struktur pembukanya, di sini yang pertama, pembuka itu ada yang namanya salam pembuka. Biasanya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga bisa kita sapa dengan selamat pagi atau selamat siang. Yang kedua, di sini di dalam pembuka juga ada sapaan, yaitu sapaan kita kepada pendengar. Dan yang ketiga, ada juga yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, di sini berarti puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan juga rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara apa. Nah, ini masuknya masih ke dalam struktur pembuka. Dan yang keempat, adanya ucapan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari pidato. Ini masuknya masih ke dalam struktur pembuka. Lanjut, masuk yang kedua yaitu struktur isi. Nah, di sini berarti isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Jadi, diuraikannya secara terperinci di dalam struktur isi. Dan yang ketiga, strukturnya yaitu penutup. Di dalam struktur penutup, di sini terdiri dari yang pertama, simpulan dari isi pidato. Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang ketiga, permohonan maaf. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ini untuk struktur dari teks pidato persuasif. Nah, sini yang terakhir yaitu kebahasaan dari pidato persuasif. Kebahasaan pidato persuasif yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif di sini adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Karena tadi judulnya adalah pidato persuasif, maka di dalam kebahasaannya ya kita menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua, yaitu konjungsi. Nah, di sini konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Nah, konjungsi di sini disebut juga dengan kata penghubung. Nah, di dalam pidato persuasif, konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan yang ketiga ada yang namanya konjungsi korelatif, dan yang terakhir ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Jadi, konjungsi yang digunakan di dalam teks pidato persuasif yaitu dibagi menjadi 4, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Nah, di sini Ibu akan contohkan pidato persuasif. Di sini bisa kalian lihat. Mulai dari yang pertama di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga ada hadirin yang saya hormati. Terus pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Bumi ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pidato persuasif tentang peringatan Hari Bumi. Di sini, yang pertama, ingat tadi, struktur dari teks pidato persuasif. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu. Strukturnya tadi kan ada 3. Nah, berarti mulai dari Assalamualaikum sampai dengan pertama-tama, di sini kita masukkan ke dalam struktur pembuka. Selanjutnya, di dalam tadi struktur pembuka, ingat, ada yang namanya salam pembuka. Nah, makanya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini masuknya ke dalam salam pembuka. Lanjut, sehabis salam pembuka, yang kedua di dalam struktur pembuka, di sini ada hadirin yang saya hormati. Berarti di sini masuknya adalah sapaan. Nah, lanjut yang ketiga, di sini ada kata-kata. Marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul. Nah, di sini masuknya ke dalam ucapan terima kasih. Ya. Lanjut, yang terakhir di sini dalam acara peringatan Hari Bumi ini masuknya ke dalam tujuan dari pidato. Karena di sini kita memperingati atau acara peringatan Hari Bumi ini. Ini masuknya ke dalam struktur yang pertama yaitu struktur pembuka. Oke, lanjut struktur yang kedua yaitu adalah isi. Nah, di sini isinya kita uraikan. Di sini kita membahas tentang
Hari Bumi, peringatan Hari Bumi. Nah, di sini global warming menjadi isu yang semakin hari semakin sering dibicarakan. Global warming atau pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Global warming terjadi karena adanya peningkatan gas rumah kaca di bumi. Nah, di sini juga termasuk ke dalam isi. Nah, di sini masuk yang ketiga strukturnya, yaitu masuk ke dalam penutup. Nah, penutup yang pertama itu simpulan. Nah, karena di sini ada kata-kata mari jaga lingkungan, mari ciptakan lingkungan dengan tingkat polusi rendah, ini kita masukkan ke dalam simpulan. Jadi penutup yang pertama itu adanya simpulan. Nah, simpulannya di sini masuk ke dalam isinya. Nanti bisa kalian buatnya dipisah. Jadi sebelum demikian, kalian buat simpulan atau sesudah kata-kata demikian, ajakan yang saya sampaikan, ini juga bisa dimasukkan ke dalam simpulan. Jadi, dari mulai kata mari jaga lingkungan, mari ciptakan lingkungan dengan tingkat polusi rendah, sampai dengan kata demikian ajakan yang dapat saya sampaikan, semoga ajakan saya ini mampu membangkitkan kesadaran hadirin untuk ikut serta dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman global warming. Ini masuk juga ke dalam simpulan. Lanjut, sehabis simpulan, di dalam penutup juga ada yang namanya ucapan terima kasih. Nah, di sini ucapan terima kasihnya ini. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah ucapan terima kasih. Terus selanjutnya, sehabis ucapan terima kasih, yaitu ada yang namanya permohonan maaf. Nah, di sini kalimatnya mana permohonan maaf ya? Nih, apabila banyak salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Ini namanya adalah permohonan maaf. Dan yang terakhir, di dalam struktur penutup, ada yang namanya salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya adalah salam penutup. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk bab kedua, teks pidato persuasif. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan nanti tugasnya ada di dalam classroom. Kalian pahami dulu materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau sudah kalian paham, baru kalian boleh mengerjakan yang namanya tugas yang ada di dalam classroom. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.